Hai, selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha dan inovator korporat, dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini, kita akan bicara tentang growing your business. Jadi, asumsinya teman-teman udah punya bisnis, sudah ada di track yang tepat, sudah menghasilkan, tapi Anda ingin naik kelas. Atau sebagian orang sebutnya scale up. Nah, gimana sih caranya? Yuk, kita temukan di video berikut ini. Saya Indro Nugroho, CEO dan co-founder Cias Corporate Innovation Asia bersama sahabat saya. Saiful Islam dari inbound.com. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang growing your business. Ya, jadi asumsinya teman-teman bisnisnya sudah jalan, sudah menguntungkan, proyek atau order atau customer udah mulai berbondong-bondong datang dan bahkan Anda udah bisa tenang karena sepertinya kok bisnis sudah bisa jalan sendiri ya. Nah, pada episode kali ini kita akan mulai satu fase dari 3 fase yang kita bahas dalam serial ini. Fase yang pertama kita katakan start your business ya, mulai bisnis Anda. Fase yang kedua adalah run your business, jalanin bisnis Anda. Nah, fase yang ketiga adalah grow your business. Nah, pada episode kali ini kita akan mulai dengan meyakinkan teman-teman dulu bahwa grow itu adalah sesuatu yang memang teman-teman harus lakukan. Gitu ya. Jadi kalau orang bilang grow or die itu ada benarnya juga, dan kita akan bahas nanti agak ke belakang ya. Tapi saya ingin mulai dengan mengatakan gini ya, bahwa banyak perusahaan yang bilang bahwa oh kita ingin growing nih, setiap organisasi pasti objektifnya pengen bertumbuh, pengen scale gitu. Tapi realitanya mereka nggak scale juga gitu, nggak grow juga ya. Kalaupun growing itu ya grownya linear lah ya, nggak berasa gitu growth-nya gitu ya. Ya mungkin cuma 5% per tahun gitu, 10% per tahun. Which is itu nggak cukup sebenarnya untuk bisa dikatakan bahwa dia sudah melakukan lompatan pertumbuhan. Ya. Kenapa? Karena dalam pandangan saya nih Mas Saiful ya, banyak perusahaan itu ketika dia bilang grow ya dia fokus pada melakukan hal yang sama tapi dengan lebih baik, itu aja gitu. Padahal kalau menurut saya itu nggak cukup gitu. Untuk benar-benar bisa grow supaya nggak die itu, kita harus mengeksplorasi ruang-ruang baru yang selama ini belum kita benar-benar garap dan kemudian ambil opportunity di sana untuk supaya benar-benar menghasilkan lompatan pertumbuhan gitu. Dan kalau kita lihat dari perspektif ini, kayaknya banyak perusahaan yang gagal deh untuk melakukannya gitu ya. Nah, kayak gimana sih harusnya itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum sampai ke sana, aku pengen dengar dulu nih kalau dari Mas Saiful perspektifnya gimana nih Mas? Yes, sebenarnya kalau ngomongin masalah stage ini ya Coach ya, jadi grow your business itu sebenarnya favoritnya pebisnis. Karena ini adalah fase-fase di mana adrenalin mereka benar-benar akan dipacu. Kenapa? Karena dia sudah melewati fase pertama, fase krusialnya, mereka sudah menemukan satu bentuk terbaiknya, ibaratnya kakinya sudah firm, fondasinya udah firm. Ini adalah salah satu stage di mana mereka memang harus bertumbuh. Kalau bahasa coach-coach itu biasanya skill up. Nah, ini salah satu momen terbaik untuk skill up itu ya sekarang ini gitu. Kenapa? Karena di sini kita sudah punya aset yang sangat berharga. Kalau dalam marketing, ketika kita sudah tahu pelanggan ideal kita dan kita sudah mencapai value produk terbaik yang pas dengan market, di mana market bisa membayar dengan pas, dengan layak, sesuai dengan kita harapkan, ini adalah momen terbaiknya. Ibaratnya kita sudah tahu pattern-nya, tahu formulanya, tinggal diduplikasi, bahkan kita bisa melakukan eksperimen untuk satu kategori produk yang baru. Itu nanti akan kita bahas. Tapi di sini penekanannya adalah kita sudah punya aset yang luar biasa. Pola tadi, Coach. Pattern tadi. Ya, customer ini salah satu aset yang paling berharga untuk dijadikan modal untuk grow. Jadi kalau misalnya kita ngomongin flywheel marketing, terutama ya inbound marketing, kekuatan utama memang ada di customer. Karena itu yang akan menjadi kunci untuk stepping stone kita untuk grow. Ya, mohon maaf tadi kepotong tadi ya. Jadi siap. Ya, menjadi bodoh gitu tadi saya bilangnya gitu. Bagi sebuah perusahaan yang udah punya customer base yang kokoh tadi, betul, yang luar biasa. Yang luar biasa tadi terus gak diapa-apain gitu. Kalaupun dia melakukan upaya untuk bertumbuhnya bertumbuh yang saya sebut tadi linear gitu ya. Padahal sebenarnya opportunity dia untuk bertumbuh secara eksponensial itu untuk melompat tuh gede gitu Mas ya. Yes, betul. Oke.
Nah, mungkin akhirnya muncul pertanyaan gini, emang kenapa sih gitu? Kenapa kok banyak perusahaan seperti kalau yang saya bilang tadi itu dia bertumbuh sih, tapi bertumbuhnya tuh insignifikan gitu. Sampai akhirnya kemudian dia stagnan juga ujung-ujungnya gitu. Kenapa kok banyak perusahaan yang udah punya customer base istilahnya Mas Saiful tadi kemudian nggak benar-benar dioptimalkan untuk bermain di level yang lebih tinggi gitu. Nah, saya mau dengar nanti ya kalau pandangannya Mas Saiful kenapa sih itu kejadian gitu. Nah, saya ingin sampaikan kalau perspektif saya gitu ya. Saya melihat begini Mas Saiful, yang membuat perusahaan itu ngomongnya bertumbuh tapi sebenarnya nggak bertumbuh gitu. Karena sebenarnya mereka sudah terlena dengan keberhasilan mereka, Mas. Jadi, ya kan aku udah kerja keras. Waktu pas mengawali start Yo Bisnis itu kan setengah mati ya, dan nggak semua pebisnis itu bisa jadi gitu kan. Dan bagi mereka yang akhirnya jadi, ketemu produk market fit-nya, duit udah masuk, sistem udah jadi, dia udah bisa jalan-jalan, bisnis jalan sendiri gitu kan, wah enak banget toh. Itu kayak wah udah impian gitu, dan seringkali justru itu melenakan gitu. Sehingga akhirnya dia kejebak pada mode eksekusi. Ya, akhirnya kan udah bangun sistem supaya apa? Supaya itu tadi ya, saya bisa jalan-jalan, bisa saya jalan sendiri. Itu karena kan udah ada sistem eksekusi yang berjalan dengan bagus gitu. Udah ada orang-orang yang kita hire untuk bisa mengeksekusi sistem atau model bisnis yang udah proven itu gitu. Ngejualin produk yang udah proven itu gitu. Nah, ini jebakan menurut saya. Jebakan complacency. Orang itu menjadi complacent. Complacent itu berpuas diri gitu. Udah bagus kok, udah enak kok, bisa sudah jalan kok, duit udah ngalir terus kok, gitu. Semua gimana lagi sih? Ya paling nggak kita kaizen lah, gitu, improve dikit-dikit, kurangin cost di sana sini dikit-dikit sambil jalan, gitu. Fiturnya kualitasnya ditambah dikit, gitu. Berpikir bahwa itu tuh cukup. Nah ini berbahaya, Mas. Berbahaya kenapa? Karena seringkali perbaikan, improvement yang kita buat di internal organisasi kita itu tidak secepat perubahan yang ada di luar sana, gitu. Akhirnya kita di tengah dunia utopia tadi itu bahwa wah udah enak nih, bisa sudah jalan sendiri nih, sistem udah ada nih, orang-orang udah terbaik nih. Akhirnya kan kita masuk ke mode eksekusi tadi itu ya, melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan sedikit improvement gitu. Sementara dunia berubah banget gitu. Sementara pelanggan itu preferensinya udah beda, kebutuhannya udah lain, tuntutannya lebih tinggi, standarnya lebih tinggi lagi gitu. Dan kita nggak sadar bahwa mulai muncul di kompetitor-kompetitor baru gitu, yang mulai nangkepin peluang-peluang yang ada di depan kita yang kita nggak tangkepin. Bahkan mereka mulai ngambil pelanggan-pelanggan kita, menawarkan value yang lebih tinggi dibandingkan kita. Dan karena kita complacent tadi, kita asik gitu ya, semuanya otomatis gitu, tiba-tiba begitu kita kebangun di suatu hari, bingung, kenapa kok penjualannya turun ya? Kenapa kok kemudian kok pelanggan kita lari ya? Gitu. Di mana salahnya? Gitu. Yang salahnya adalah karena kita tidak eksplorasi tadi, kita nggak mencoba untuk growing ya dengan cara eksplorasi ruang-ruang baru. Maka kalau disebut tadi saya sebut di awal ya, grow or die itu benar juga gitu. Kalau kita nggak berupaya untuk grow, kita akan complacent, kita akan berpuas diri, kita akan masuk ke execution mode yang gitu-gitu aja. Gitu. Sehingga akhirnya pesaing akan mulai makan atau ngambil kue bisnisnya kita dan akhirnya die. Sekarang kalau Mas Saiful gimana nih? Aku penasaran nih perspektifnya nih, Mas. Iya, itu tapi kuat banget itu. Maksudnya semacam kayak moto gitu ya, bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu kuat banget. Tapi malah justru bahaya gitu ya. Tapi yang gini Coach ya. Iya, tapi itu sangat membahayakan sekali. Jadi gini, kenapa sih kita harus grow gitu? Sama dengan fase-fase yang sudah kita bahas di awal itu ya, Coach. Jadi itu fase-fase yang paling challenging, paling menantang. Ketika kita sudah sampai fase itu, kadang orang merasa perlu mereward dirinya, tapi jangan sampai kebablasan juga. Ibaratnya gini, kita sudah punya mobil, tetapi mobilnya tidak kita gunakan sebaik-baiknya, itu sama dengan kita membuang-buang peluang. Gitu. Jadi kita sudah membangun mobil nih, ini sudah ada nih mobilnya, tinggal mau ngambil peluang apa itu mestinya lebih mudah. Aset yang paling berharga kalau kita ngomongin marketing, aset paling berharga itu adalah customer dan trust mereka terhadap kita. Artinya apa? Ketika kita sudah mendapatkan trust dari customer, maka peluang bagi kita untuk terus meleverage trust itu kepada sesuatu yang baru. Bisa jadi kepada mungkin dari volume belanja mereka yang semakin dinaikkan, atau lebih bagusnya kita luaskan lagi kepada varian produk yang mereka butuhkan.
Nah, itu salah satu alasan. Kenapa? Karena yang aku sebutkan tadi valid banget. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan produk kita relevan dan kapan menjadi tidak relevan terhadap market. Nah, Artinya ketika tidak relevan sewaktu-waktu, sama seperti kayak misalnya pengusaha resto yang sebelum pandemi begitu banyaknya orang yang berdatangan ke resto mereka, tetapi begitu ada satu shifting, katakanlah benar-benar yang merubah semuanya, orang nggak berani datang ke suatu toko, nggak berani datang ke resto, itu benar-benar merubah peta persaingan. Jadi mereka yang online asalnya toko cuma nyempil di gang pun, itu ketika mereka menemu peluang itu dan mereka bisa beradaptasi, mereka bisa mengalahkan omset yang settle gitu. Yang dulu awalnya resto gede, mobil berdatangan ke sana, itu bisa bangkrut sewaktu-waktu. Betul. Nah, Ini itu ada salah satu kaitannya dengan alasan. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan produk kita terus relevan terhadap market. Nah, Itu. Jadi ini kayaknya ada kaitannya dengan yang Mas Saiful sebut dulu bahwa produk market fit itu nggak fix gitu Mas ya. Nggak pernah statis. Dia moving target gitu Mas ya. Jadi yes, betul. Menarik banget nih. Jadi ya, kalau misalnya kita nganggap itu suatu fix dan akhirnya otomatis aja jalanin apa adanya dengan improvement kecil-kecilan, jangan-jangan udah nggak relevan lagi gitu Mas ya. Tapi yang menarik adalah kan gini, yang produk market fit itu berarti kan satu titik di mana produk yang kita tawarkan itu udah diterima oleh market dengan sangat baik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah situasi berubah tadi kan. Ya, lautan itu kan nggak statis ya. Orang yang akan mancing di situ kan makin banyak gitu. Sehingga bisa jadi makin banyak. Produknya nggak relevan, bisa jadi marketnya udah bergeser gitu. Sementara kalau kita santai-santai aja, kita udah merasa oke kok gitu di lautanku ini, duit tuh gampang kok gitu, ikan tuh datang sendiri kok gitu. Tiba-tiba terbangun satu pagi, ikannya udah nggak ada. Kenapa? Bisa jadi udah pindah ikannya, atau justru diambil sama diambil sama apa nelayan lain karena kailnya dia lebih bagus dibandingkan kailnya kita gitu. Dan itulah kenapa mereka pakai mesin, kita masih tradisional. Bisa jadi gitu. Dia pakai mesin ya, kita masih pakai pancingan gitu. Dan itulah kenapa kita harus grow ya. Jadi mentality kita harus keep growing itu ngebuat kita selalu terjaga, alert, lihat market kanan kiri kita, lihat produk kita masih relevan atau tidak, dan itu yang memastikan bahwa kita tetap bisa terus bukan hanya bertumbuh tapi tetap terus relevan dan sustainable bisnis kita gitu ya. Ya. Nah, ini menarik banget tadi udah dikasih sedikit bocoran itu ya. Gimana sih caranya untuk growing? Nah, itu pertanyaannya kan Mas ya. Mas tadi udah nyebut dikit-dikit tuh. Contohnya Tesla tadi ya, gimana dia membuat varian produk ya, dia menyasar market yang berbeda. Nah, ini kalau kita simplifikasi Mas, ini ada satu framework yang disebut dengan Unsolved Matrix ya. Itu menurut aku sih keren banget dan itu simple banget untuk bisa ngebantu kita nih pengusaha itu untuk menentukan langkah apa sih yang perlu diambil supaya kita bisa grow bisnisnya ya. Nah, kayak gimana sih itu matriksnya? Itu simple. Jadi ada 4 kotak ya, yang mana ada satu sisi itu menunjukkan ada market, ada yang market existing, ada market yang baru, new market. Kemudian dari sisi produk itu juga sama, ada yang existing product, ada juga yang new product gitu. Dan ketika itu dijadikan sebuah metrik, akhirnya jadi 4 strategi yang bisa kita ambil untuk bisa growing the business. Kalau kita mainnya tetap masih di market yang sama, existing market, dan juga kita sekedar ngoprek existing produk ya, ditambah aksesoris, ditambah fitur sana sini, tapi basically itu produk yang sama, maka itu disebut dengan market penetration. Nah, ini juga salah satu strategi untuk bisa grow juga gitu. Tapi di bagian ini sebenarnya kita lagi bermain di lautan merah kalau istilahnya Mas tadi. Ya, mungkin marginnya agak sedikit tergerus di sini dan kita nggak bisa bergantung terlalu banyak di market penetration. Tapi menurut saya ini wajib sih gitu. Nah, 3 kotak yang bisa kita explore berikutnya adalah ada product development. Product development itu berarti kita membuat produk yang baru untuk market yang existing. Aku kasih contoh aja misalnya gini, kita ambil McDonald misalnya ya. Market penetration-nya McDonald itu ketika McDonald itu membuat paket-paket gitu. Jadi ada paket Happy Meal ya. Terus kalau beli paket ini dapat mainan, nah gitu ya. Itu market penetration. Nah, terus apa namanya ada
di upsize. Nah, itu market penetration. Intinya adalah gimana caranya customer yang existing dia beli lebih banyak gitu dan lebih sering. Nah, kalau yang product development yang dilakukan oleh McDonald apa? Dia marketnya sama, tetapi dia buat produk yang berbeda gitu. Apa sih produk yang berbeda? Dia seringkali pernah waktu itu burgernya itu dari steak gitu. Itu kan new product gitu. Atau bahkan ada yang vegetarian. Nasi uduk. Kenapa? Nasi uduk favorit saya banget. Ada nasi uduk juga gitu ya. Nah, kalau nasi uduk tuh kalau menurut saya itu bukan di product development itu ada di diversification. Itu kotak yang berikutnya. Diversification. Nah, sebelum masuk ke diversification, kita ngomong dulu kotak yang berikut lagi, market development. Market development ini basically produknya sama tapi marketnya berbeda. Jadi misalnya kan McDonald itu dari Amerika ya, terus dia pindah ke Indonesia, akhirnya jualan burger di Indonesia. Nah, itu produknya sama-sama burger. Cuman dijualnya di Indonesia gitu. Nah, itu market development. Jadi kita masuk ke market yang baru. Nah, yang nasi uduk tadi itu kotak yang keempat nih, diversification. Diversification itu marketnya baru, produknya baru. Nah, begitu dia masuk ke Indonesia, dia sadar bahwa kalau saya cuma jualan burger aja, saya nggak meng-capture opportunity yang lebih besar di Indonesia. Orang Indonesia suka ayam. Ya, maka kita jual ayam juga. Nah, kalau Anda ke Amerika, ke McD jangan minta ayam ya, nggak ada yang jual ayam di sana. Itu cuma di Indonesia aja dan mungkin di Malaysia gitu ya. Apalagi minta nasi uduk tadi itu Mas, itu udah pasti nggak ada tuh di Amerika itu. Karena itu dia sadar market yang baru yang namanya Indonesia ini, mereka suka burger juga, tapi mereka suka nasi uduk juga. Kenapa nggak kita buat produk baru bagi orang Indonesia tuh nggak baru ya, tapi bagi McDonald itu kan baru. McDonald jualan nasi uduk gitu, McDonald jualan ayam di Indonesia. Nah, itu diversification kategorinya. Jadi market yang baru, produknya juga baru. Nah, tentu aja ini yang paling berisiko nih, yang diversification ini. Karena ya pertama kita nggak terlalu mengenal market yang baru aja kita masukin. Kedua, McDonald tahu apa tentang nasi uduk gitu. Bahkan tentang ayam pun juga dia kalah jauh dibandingkan KFC yang sejak lahirnya udah jualan ayam gitu ya. So, market yang nggak terlalu dikenal, produknya juga nggak terlalu dikenal gitu, wah itu kan berisiko gitu. Tapi kalau begitu berhasil, wah dia bisa generate revenue yang sangat-sangat signifikan. Nah, oke, ini menarik banget dan kita akan bahas satu persatu nih Mas Saiful ya, dari 4 kotak itu. Nah, hanya saja yang kita nggak akan bahas lagi adalah yang market penetration, karena kita udah bahas di episode 14 kalau nggak salah. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu yang strategi market penetration itu udah kita bahas sebelumnya. Nah, kita akan bahas dalam episode berikutnya kaitannya dengan market penetration, market development, product development dan diversification. Yes, itu yang akan kita bahas di episode berikutnya ya. Untuk sementara mungkin kita sudahi dulu di sini, udah cukup lama ini. Kita langsung aja siap-siap lanjut untuk episode berikutnya. Boleh Mas ya? Siap. Thank you, sampai ketemu. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.